Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Pendeta Giri Tengker, dan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-24. Tetapi sebelumnya, mari dimanapun kita berada, kita tundukkan kepala sejenak, teduhkan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun pagi, buka mata, dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Terlebih kami masih boleh bangun pagi untuk memulai karya kami yang merupakan penggenapan daripada panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan, khususnya pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dalam pasalnya yang ke-24 dari kitab Keluaran, judul perikopnya adalah upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Saya baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu, dan dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu kesetiaan dalam perjanjian dengan Allah. Apakah saudara pernah membuat sebuah perjanjian yang besar dalam kehidupan ini? Baik itu janji pernikahan atau mungkin ketika saudara menandatangani sebuah kontrak kerja, menandatangani sebuah kontrak untuk cicilan rumah atau cicilan kendaraan. Itu kan merupakan sebuah keputusan yang besar di mana Anda mengikatkan diri dalam kontrak tersebut, dalam perjanjian tersebut, dan siap menerima konsekuensi daripada perjanjian tersebut. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kisah bangsa Israel dalam Keluaran pasal yang ke-24 ketika mereka membuat perjanjian dengan Allah. Ini bukan sekedar janji biasa, tetapi sebuah perjanjian yang kudus, yang membutuhkan kesetiaan dan komitmen yang penuh. Dan dari kisah ini, saudara, kita akan belajar apa artinya hidup dalam perjanjian dengan Allah. Yang pertama, kalau kita perhatikan ayatnya yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Yang pertama pelajarannya adalah panggilan untuk mendekat kepada Allah. Jadi ketika Allah memanggil Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan ke-70 tua-tua Israel untuk datang ke hadapannya di Gunung Sinai, Tuhan memberi instruksi yang jelas bahwa hanya Musa yang boleh mendekat kepada Tuhan. Hal ini menggambarkan bahwa untuk mendekat kepada Tuhan diperlukan yang namanya kerendahan hati, kekudusan, dan kesetiaan. Artinya Tuhan bukan hanya memanggil para pemimpin untuk mendekat, tetapi Dia juga memberikan kesempatan kepada seluruh umat Israel untuk mengambil bagian dalam perjanjian ini.
Semua umat diharapkan untuk bisa hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan. Meskipun memang tidak semua dalam konteks Keluaran 24 ini bisa mendekat secara fisik seperti yang dialami Musa. Demikian juga dengan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita diundang untuk mendekat kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan taat. Maka menjadi sebuah pertanyaan kepada kita pada pagi hari ini yang harus dijawab. Seberapa dekat kita mau berjalan bersama Tuhan? Mendekat kepada Allah bukan hanya datang pada waktu ibadah, pada hari Minggu atau doa pada waktu kita butuh saja, tetapi juga dengan hati yang benar dan hidup yang sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, saudara, kalau kita baca di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu, bangsa Israel, menjawab dengan serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ayat yang keempat, lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Yang kedua, saudara, taat pada firman dan janji Allah. Setelah bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan itu menerima perintah Tuhan dan Musa menyampaikan firman-Nya kepada seluruh bangsa, maka ada respon dari umat Israel di mana mereka berjanji untuk taat pada semua perintah Tuhan dan Musa mengikat janji tersebut dengan darah kurban yang dipercikan sebagai tanda perjanjian. Kita sebagai umat Israel perjanjian baru atau umat pilihan Tuhan, kita juga harus merespon firman yang sudah Tuhan berikan. Sama seperti bangsa Israel yang berkomitmen untuk mentaati setiap firman yang mereka terima. Tetapi komitmen ini lebih dari sekedar kata-kata. Itu diwujudkan dalam tindakan yang dalam Keluaran 24 digambarkan dengan perjanjian darah yang menunjukkan betapa seriusnya perjanjian ini di hadapan Tuhan. Maka kalau tadi kita dengarkan tentang perjanjian di mana kita mengikatkan diri dengan sebuah perjanjian dan siap dengan konsekuensinya, sama seperti kontrak yang kita tanda tangani atau sumpah yang kita ucapkan di hadapan banyak orang, ada tanggung jawab yang harusnya kita emban. Jika Israel berkomitmen untuk taat kepada Allah, bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Apakah kita juga setia menjalankan firman-Nya bahkan ketika ada tantangan dan godaan? Yang ketiga, kalau kita baca dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18, di situ kita baca ayat yang ke-9 misalkan, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Ayat 10, lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Saudara bisa baca sampai dengan ayat 18 yang merupakan ayat terakhir dari Keluaran pasal 24. Dan saya simpulkan pelajaran yang ketiga adalah berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Seperti Musa dan para tua-tua yang mematuhi panggilan Allah, mereka diperbolehkan untuk melihat kemuliaan Allah di gunung. Musa sendiri tetap tinggal di atas gunung selama 40 hari, 40 malam untuk menerima lebih lanjut pengajaran dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan secara fisik dan kesediaan untuk tetap berada dalam hadirat-Nya. Dan kehidupan yang kudus itu tidak dapat dipisahkan dari komitmen dan pengorbanan. Seperti Musa yang setia menunggu di gunung, kita pun dipanggil untuk tetap berada dalam jalannya Tuhan.
meski kadang butuh waktu dan ketekunan. Komitmen kita kepada Tuhan mungkin memang saudara menuntut waktu, perhatian, dan pengorbanan. Tetapi setiap momen yang kita jalani bersama Tuhan akan menguatkan iman kita dan membuat kita lebih mengenal kemuliaannya. Apakah kita siap untuk tetap setia seperti Musa? Bahkan ketika perjalanan iman kita terasa begitu panjang. Saudara, perjanjian bangsa Israel dengan Allah mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dalam kesetiaan dan komitmen pada Tuhan. Mendekat kepadanya dengan kerendahan hati, mentaati firman-Nya dengan setia, dan hidup kudus di hadapannya adalah panggilan kita sebagai umat-Nya. Mari saudara kita renungkan apakah kita sudah hidup sesuai dengan perjanjian kita dengan Tuhan, komitmen kita dengan Tuhan. Apakah kita taat dalam segala aspek kehidupan kita, atau hanya setia saat kehidupan sepertinya baik-baik saja, saat tidak ada tantangan. Kiranya renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk selalu berkomitmen pada janji-janji kita kepada Allah. Ketika engkau pertama kali berkomitmen untuk setia iring Yesus sampai selama-lamanya. Dan engkau mengikatkan diri pada sebuah perjanjian, engkau juga harus siap dengan konsekuensinya. Saya tidak hanya berbicara mengenai konsekuensi yang buruk saja, tetapi juga ada konsekuensi positif yang kita dapatkan ketika kita berjalan mengikatkan diri dengan komitmen kepada Tuhan, yaitu berkat, sukacita, damai sejahtera menjadi milik bagian setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami sudah membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan beri. Suami, istri, anak, orang tua, pekerjaan kami. Kami bersyukur itu sebabnya Tuhan Yesus. Biarlah hati yang penuh syukur ini juga terus engkau didik dan bentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah membaca merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi berkat, dan jangan selalu lupa untuk memulai harimu bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.